Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan berbagi tentang kegagalan perangkat medis. Di perangkat medis, berdasarkan definisinya di dalam peraturan, adalah instrumen atau komponen yang digunakan untuk memberikan pemeliharaan, diagnosa, atau mencegah penyakit, atau juga kondisi fisik yang abnormal, di luar yang bukan biasa. Kemudian setiap medical device itu memiliki resiko bagi pasiennya berdasarkan penggunaannya sebagai diagnosa atau treatment di dalam penggunaannya, ataupun juga karena kegagalan perangkat tersebut. Perangkat medis ini mulai dari yang sederhana, band-aid gitu ya, tensoplast atau sikat gigi, lensa kontak, sampai ke peralatan yang cukup kompleks seperti mesin X-ray, pompa untuk insulin, dan juga pacu jantung. Dan juga perangkat-perangkat yang dipasang di dalam tubuh manusia seperti digunakan untuk melakukan pengujian kanker atau gula darah dan sebagainya. Problem dari perangkat medis itu biasanya terkait dengan instruksi yang tidak jelas untuk penggunaannya atau label yang tidak sesuai, atau perangkat tersebut rusak atau tidak efektif dalam menjalankan performanya, kinerjanya, atau ada kegagalan atau potensi kegagalan yang dapat mempengaruhi kinerja ataupun juga keselamatan, ataupun juga bisa mengganggu kesehatan pasien yang terkait dengan perangkat medis tersebut, atau bahkan kematian atau potensi untuk kemungkinan kematian bila perangkat tersebut digunakan lagi. Ini data dari Kanada. Di dalam tahun 2014 sampai 2015 dilaporkan ada 3.800-an sekian kejadian terkait dengan kegagalan perangkat medis, dan naik jadi 4.100 di tahun 2019 sampai 2020. Yang menjadi catatan adalah pelaporan untuk kegagalan perangkat medis itu masih rendah. Jadi kepatuhan untuk menggunakan pelaporan tersebut masih rendah sekali. Dan keluar peraturan 2020 di Amerika Utara wajib dilaporkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melihat angka ini lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. Ada 12 jenis perangkat medis yang ditanam di tubuh manusia yang menjadi perhatian cukup serius di mulai Agustus 2020. Ini ada sekitar 12 gitu ya, yang perlu jadi perhatian karena risikonya cukup besar bagi manusia. Kemudian juga dibedakan antara active device sama non-active device. Active device itu menggunakan sumber energi selain dari tubuh pasien atau juga gravitasi. Jadi seperti infus itu gravitasi dan juga tubuh pasien. Tapi ada juga perangkat lain yang membutuhkan sumber energi di luar dari sumber energi badan manusia dan graviti. Kemudian ada juga aktif untuk diagnosa yang digunakan untuk mendeteksi, monitor, dan juga merawat secara fisiologis dari pasien, atau yang terapeutik, jadi terapi, melakukan terapi untuk mendukung, memodifikasi, atau mengganti, atau mengembalikan fungsi biologis dari tubuh manusia. Nah, ada 7 kejadian yang cukup serius dicatat oleh FDA. FDA ini Food and Drug Administration di Amerika, sepadan dengan BPOM lah di sini ya, Badan Pengendalian Obat dan Makanan. Ada 7 kejadian yang cukup serius. Yang pertama adalah implan payudara yang dibuat oleh Allergan. Ini bisa menyebabkan Juli 2019 dilaporkan, kemudian menyebabkan kanker. Ada perubahan dalam tubuh manusia dan menyebabkan kanker pada sistem imun tubuh. Kemudian pompa insulin, ya ada risiko dari cyber security, jadi bisa dihack, kemudian kontrol dari remote control pompanya bisa dikendalikan dari jauh. Kemudian alat yang untuk mengukur tekanan darah dan juga pulsa selama dan setelah operasi
Jadi kalau ada cairan itu bisa bocor masuk ke sistem listriknya dan dapat menyebabkan short circuit sehingga alatnya berhenti bekerja atau bahkan kebakaran. Kemudian juga ada alat yang dipasang untuk setelah operasi tulang belakang untuk memudahkan penyatuan tulang setelah dioperasi. Di sini juga ditemukan bahwa peralatan tersebut ternyata menggunakan bahan kimia yang berbahaya, yang beracun bagi tubuh manusia, bagi jaringan dan organ di dalam tubuh. Yang kelima, defibrilator. Kita tahu defibrilator adalah untuk menghidupkan kembali orang kalau pacu jantung ya, untuk mengaktifkan kembali jantung kalau berhenti. Dan ditemukan bahwa ada masalah kelistrikan di dalam perangkat tersebut, sehingga arus yang dihasilkan tidak cukup besar untuk dapat melakukan cardiac arrest, untuk mengembalikan pasien. Kemudian alat untuk pembiusan di 2015, ini pasien yang tidak bisa bernafas dengan sendiri itu dibantu dengan alat ini. Itu berguna untuk bayi dan orang yang dalam hal ini kelebihan berat badan. Dan ditemukan bahwa di dalam gas flow-nya bisa longgar dan menyebabkan gas tersebut bocor dari perangkat. Bisa dibayangkan kalau gas biusnya bisa bocor dari perangkat, bisa-bisa dokternya juga ikut kena bius gitu ya. Kemudian laryngoskop, ini yang dipakai untuk ngambil kamera, ngambil gambar dari untuk memasukkan bantuan pernafasan intubasi kalau terjadi gangguan serius. Dan ini ditemukan bahwa video untuk ngambil gambarnya itu nggak jelas, bisa berpindah-pindah, sehingga untuk memasukkan intubasinya itu perlu ketelitian yang lebih baik lagi, sehingga akhirnya di-recall. Nah, dari kajian ada satu paper yang membahas kegagalan dari perangkat medis. Jadi bukan hanya perangkatnya saja, tapi bisa juga dari tim medisnya, tim klinis, atau pasien tersebut, atau infrastruktur yang ada, rumah sakit, kemudian perawatan, pengadaan peralatan, dan sebagainya, itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi kegagalan perangkat medis belum tentu oleh perangkatnya itu sendiri, tapi bisa oleh hal-hal lain. Dan ini ada tabelnya yang menunjukkan hal-hal apa saja yang mempengaruhi kegagalan perangkat medis tersebut. Dilakukan studi oleh Shepard dan satu lagi oleh SCRI, ya, kegagalan-kegagalannya. Nah, kita sebagai orang awam, atau paling tidak saya sebagai orang awam, ya tentunya nggak mengetahui banyak tentang ini, tapi saya berlangganan dengan gratis ke websitenya FDA. Jadi saya tahu produk-produk mana yang bermasalah, dan itu perlu. Kadang-kadang dokter juga tidak secepat itu kalau dia tidak tahu FDA. Kalau mengandalkan BPOM biasanya agak lambat gitu ya. Nah, itu cukup membantu. Jadi beberapa peralatan yang ditarik, beberapa obat yang ditarik, itu kita bisa tahu. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pauwida atas penyampaian momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Aulia Nasution. Waktu kami persilakan Pak Aulia. Terima kasih. Masih mute ininya ya, mikrofonnya Pak. Oh, sebentar. Oh, ini ada sedikit ini ya. Yes.
Ya, Sudah bisa unmute, alhamdulillah. nggak bisa. Oke, maaf ini tadi. Oke, saya diberikan izin share ya. Iya, silakan. Kelihatan ya? Ya, ini sudah tampak. Tinggal Baik. di slideshow aja. Oh, udah, ya, oke. Makasih. Sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Edi sebagai BKTF PII. Ini juragannya BKTF PII. Saya diberi kesempatan untuk sharing pengalaman, meskipun sharing pengalamannya ini agak terlalu saintifik, terlalu background banget, fundamental sekali, tidak ranah yang engineering sekali, betul. Jadi, tapi nggak apa-apa, kita mencoba untuk sharing supaya berbagi, mungkin ada ide-ide yang bisa kita elaborasi dalam pengembangan lebih lanjut ya. Jadi mungkin ini sekilas daripada CV saya menyelesaikan di program S1-nya di tempatnya Pak Edi di Bandung. Kemudian saya tahun berapa itu? Tahun 93, jadi bulan April 93 di wisuda. Kemudian bulan Agustus ya 95 saya menempuh program S2 di USM Pineng dalam bidang medical physics pada School of Physics di sana. Kemudian pada tahun 2001 saya melanjutkan PhD Studies di University of Göttingen, Jerman dengan biaya dari DAD dan menyelesaikan, alhamdulillah setelah bertumpus lumus bisa menyelesaikan pada akhir tahun 2006 di situ. Jadi afiliasi saya saat ini adalah di Laboratorium Rekayasa Fotonika. Kebetulan saya didapuk menjadi kepala laboratorium ya sejak 2 tahun yang lalu gitu. Jadi bidang penelitian saya spesifik khususnya adalah biomedical optics dan biophotonics, kemudian optical spectroscopy dan optical engineering itu ikutan daripada studi sebelumnya, sehingga kita mencoba untuk bisa membangun suatu optical system atau customized optical system berbasis pada pemahaman terkait dengan interaksi cahaya dengan tisu, yang mungkin hari ini saya mencoba untuk sharing di situ. Di pengalaman riset itu ada saya cantumkan di situ, ada beberapa kesempatan untuk dolan-dolan keluar sambil menimba pengalaman-pengalaman yang baru yang mungkin agak berbeda suasananya dengan kondisi yang ada di tempat saya gitu. Untuk membership saat ini saya masih aktif sebagai anggota dari Optika, dulunya namanya Optical Society Amerika, kemudian beralih menjadi The Optical Society sampai akhirnya menjadi Optika situ. Jadi kebetulan saya sudah diangkat menjadi senior member, kemudian membership yang kedua adalah di SPIE dan yang ketiga adalah PII. Saya lanjutkan. Nah ini, jadi sekilas laboratorium rekayasa fotonika di mana kami melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, sekaligus pengabdian masyarakat di sini sebagai insan yang berkiprah di pendidikan, lembaga pendidikan tinggi. Ya, jadi di tim kami di lab itu ada 5 peneliti, saya, kemudian Prof. Skartejo, dulunya beliau adalah kepala lab yang kemudian saya gantikan, diminta untuk mengganti, kemudian Pak Agus Muhammad Hatta, saat ini beliau juga menjabat atau diberi tugas untuk mengepalai Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi. Kemudian ada Pak Detak Ian Pratama, dosen yang agak junior, saat ini sedang menempuh program S3, dan yang paling junior di sini saat ini adalah Mas Iwan Setiadi, yang kami proyeksikan untuk mungkin tahun depan sudah mengambil program S3-nya. Gitu. Jadi di bawah ini kami sampai saat ini sudah mengorganisir apa namanya biennial international seminar yang kami beri nama ISPOA sejak tahun 2014, dan insya Allah tahun ini 2022 kami akan melaksanakan seminar yang ke-5 kalinya.
Ya, jadi memang forum ini sengaja kami buat untuk menjadi wadah diskusi, wadah sharing sesama insan yang terlibat dalam penelitian terkait dengan optik dan photonics di Indonesia dan maupun di negara tetangga maupun mancanegara lainnya. Jadi sampai saat ini kami juga mensupervisi adanya suatu student chapter dari organisasi profesional di bidang optik dan fotonik, yaitu Optika dan SPIE. Mungkin ini satu-satunya yang ada atau mungkin yang pertama kali ada. Mungkin setelah itu ada ya. Jadi sejak tahun 2014 kami mendirikan Optika dan SPIE Student Chapter untuk mewadahi kegiatan mahasiswa yang ada di departemen maupun di ITS. Jadi kalau kita bicara tentang aktivitas pengembangan penelitian di lab, maka tujuan daripada penelitian di lab ini kami fokuskan untuk membangun suatu customizable optik atau photonic sensor. Gitu. Apakah itu yang kemudian fiber based, kemudian yang imaging based sensor maupun yang spectroscopy based. Nah, aplikasinya kita membidik banyak bidang di situ ya. Ada bisa di aplikasi di bidang medical atau healthcare, kemudian biometric recognition, kemudian ada post-harvest agriculture monitoring atau misalkan kita membangun suatu machine vision untuk keperluan post-harvest quality assurance post-harvest product di situ. Kemudian untuk aplikasi militer ini baru kita mencoba mulai kerjasama dengan peneliti yang ada di BRIN sana. Kemudian di sini ada food safety dan ada alteration, dan yang terakhir juga ada pengembangan untuk membangun sensor bagi keperluan structural health monitoring. Jadi ini sekilas tentang laboratorium di mana kami berkiprah mengembangkan keilmuan ini. Baik, kita kembali ke topik yang dimintakan kepada saya untuk sharing. Hari ini saya mengajukan topik terkait dengan judul yang tertulis di situ, terkait dengan tissue optics. Sebagai suatu landasan bagi pengembangan instrumen optik untuk aplikasi medis. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang tissue optik di sini, maka ada definisi yang secara umum dianut ya, bahwa tissue optik itu berkaitan dengan bagaimana karakteristik daripada media. Dalam ini adalah biological media atau kita menyebutnya tisu. Ya. Pada saat perilakunya pada saat gelombang cahaya optis melewati dan berinteraksi. Cahaya tadi berinteraksi dengan media yang dilaluinya. Nah, ini yang menjadi dasar bagi banyak pengembangan instrumen yang berbasis teknologi cahaya di situ yang digunakan untuk keperluan medis maupun digunakan untuk keperluan sensing yang lain di bidang agriculture maupun bidang yang saya sebutkan sebelumnya pada aktivitas lab itu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tissue optik, at least ada dua stream di situ ya, yaitu bagaimana kita membahas terkait untuk bagaimana foton bisa berpengaruh pada tisu. Artinya foton tadi terkait dimanfaatkan energi, kandungan energinya untuk bisa menghasilkan efek pada tisu. Dalam hal ini yang biasanya kita kenal dengan istilah therapeutic application, penggunaan untuk therapeutic application. Ya. Jadi dominan interaksi yang diperlukan itu adalah bagaimana cahaya bisa menyerap cahaya bisa diserap oleh jaringan. Kita terjemahnya tisu itu mungkin di Indonesia adalah jaringan dari sel, network of cell with the similar properties. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana cahaya itu diserap, maka akan tergantung daripada how big atau how high the fluence atau energy content daripada cahaya yang diserap, sehingga bisa mengakibatkan berbagai jenis reaksi, apakah itu nanti sifatnya adalah hanya photochemical reaction atau bisa menghasilkan suatu kondisi photothermal effect atau misalkan bahkan menghasilkan photomechanical effect, sehingga di situ ada suatu induksi perubahan sifat mekanis daripada media yang dilalui akibat adanya energi cahaya yang dideliver atau melalui media tersebut. Ya.
Sehingga ini kemudian menjadi bahan atau suatu menjadi media untuk keperluan aplikasi yang mungkin disebut dengan surgical, dengan menggunakan laser surgery, atau misalkan ada therapeutic cutting, atau misalkan dissecting, atau misalkan coagulating, welding, tissue welding, dan sebagainya. Kemudian yang kedua lebih terkait dengan bagaimana kita bisa mengamati perilaku cahaya sehingga dari perilaku interaksinya kita bisa mendapatkan karakter daripada medianya. Sehingga dari karakter medianya tadi tersebut kita bisa memanfaatkan untuk keperluan diagnostik. Diagnostik lebih ke arah bagaimana kita bisa mengekstrak atau mendapatkan informasi dari kondisi the state of healthy daripada patient based on tadi interaction-nya tadi. Nah, di sini pada saat cahaya melalui media atau dalam hal ini tisu, maka bisa terjadi beberapa moda interaksi yang masing-masing memiliki probabilitasnya masing-masing. Tergantung apa? Tergantung daripada jenis media, karakter molekul yang membangun media tersebut, dan bagaimana jenis medianya sendiri, apakah nanti sifatnya adalah sifatnya menyerap, apakah sifatnya akan menghambur, apakah mungkin dia jenisnya adalah termasuk dari bahan fluorofor yang akan mengemisikan kembali cahaya yang diserap, cahaya eksitasi yang diserap, atau bahkan akan menghasilkan harmonik yang lain di situ. Sampai akhirnya setelah interaksi maka kita bisa mengamati atau mendeteksi cahaya yang keluar daripada slab of tissues tadi, sehingga dari kondisi incoming dan outcoming light tadi kita bisa menentukan atau memprediksi the behavior of the tissue tadi. Ya, jadi kalau kita kembali ke tissue optik atau human tissue, mau nggak mau kita berurusan dengan tubuh manusia, di mana kalau kita dari melihat tubuh manusia itu bisa diorganisasikan dalam beberapa level di situ. Di situ paling tidak dituliskan ada 6 level di situ. Yang paling kecil adalah yang disebut dengan atomic level, chemical level, apakah itu level atom atau level yang lebih besar lagi atau membentuk molecules di situ. Kemudian molekul-molekul yang ada itu bisa menyusun adanya suatu sel yang disebut dengan cellular level. Jadi sel bisa tersusun atas berbagai jenis molekul yang sangat spesifik dan akan bisa berbeda dari antara sel jenis yang satu dengan sel jenis yang lain. Antara sel lemak dengan sel kulit, misalkan sel saraf dan sebagainya, itu akan memiliki karakteristiknya masing-masing di situ. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian sel berkumpul atau membentuk suatu network, makanya kemudian muncul tisu, the network of similar type of cells di situ, sehingga disebut tisu. Maka kita bisa mendapatkan ada suatu kondisi di mana sel tadi mengalami diferensiasinya masing-masing, tergantung daripada lokasi dalam tubuh di situ, fungsinya bagaimana, sehingga kita bisa membedakan ada berbagai jenis sel yang menyusun organisasi yang lebih besar lagi yang disebut dengan organ. Ya, jadi organ terbentuk dari susunan daripada berbagai kondisi tisu di situ, sehingga di situ bisa kita contohkan di situ ada organ pernapasan, ada organ kardiovaskular di situ, ada organ gastro, pencernaan, kemudian ada organ sel saraf, organ saraf, sistem saraf yang membentuk sistem saraf dan sebagainya. Atau misalkan juga tulang yang skeletal system membangun suatu sistem penyangga tubuh manusia, itu masing-masing memiliki jenis sel yang sangat spesifik yang akan berbeda antara satu sistem organ dengan sistem organ yang lain. Ya. Jadi organ-organ yang ada ini kemudian akan membentuk sistem organ. Jadi kalau kita lihat sistem kardiovaskular itu nanti akan dibentuk oleh misalkan organ jantung dengan diikuti di situ ada vaskulatur, apakah dia akan yang untuk menyalurkan darah yang kaya oksigen maupun sistem vena yang akan menyalurkan
darah yang miskin oksigen atau kaya CO2, ya. Kemudian di situ ada sistem paru-paru, juga ada yang kesemuanya membentuk suatu orkestra untuk menyediakan suplai oksigen yang cukup bagi darah untuk keperluan metabolisme. Nah, berbagai sistem organ seperti digambarkan pada gambar yang kanan, saya mau pakai bentar. Ya, sebagaimana gambar yang kanan itu, maka kita akan sistem organ yang ada itu kemudian membentuk suatu organisme, ya, yang disebut dengan tubuh kita ini saat ini. Nah, kembali ke topik pembicaraan ini, lalu yang kita perlukan apa untuk keperluan tisu sel? Ya, setiap level, we can work with every level. Ya, apakah nanti pada level permukaan dari suatu organisme atau kita lebih masuk yang lebih dalam lagi ke organ level, sistem level, atau misalkan ke organ level, bahkan hingga ke tisu level atau molekular level. Maka di situ kita bisa mengekstrak informasi yang terkait dengan the state of the health of the human di situ, atau kita ngomong di pasiennya di situ. Sebentar. Kok nggak mau jalan ya? Oke. Nah, kalau kita bicara tentang optik, maka kemudian kita mengambil suatu kesepakatan. Panjang gelombangnya berapa di situ? Jadi ada panjang gelombang yang disebut dengan optical wavelength atau photonics wavelength. Itu sesuai dengan kesepakatan yang kita anut di situ, itu starting from 1 nanometer until 1000 micrometer atau 1 millimeter. Ya, 1000 micrometer ini 1 millimeter. Jadi ini adalah rentang panjang gelombang optik yang digunakan untuk keperluan, kalau kita ngomong tema saat ini adalah how to extract information from the body atau how to utilize the light in order to get an effect on the tissues. Ya, jadi itu yang kita gunakan. Nah, di tabel atau di slide yang ini itu ada beberapa jenis cahaya yang sudah diketemukan oleh peneliti-peneliti yang lain yang mungkin kita bisa manfaatkan kalau kita misalkan membutuhkan sumber cahaya pada panjang gelombang yang spesifik. Ya. Jadi kalau kita ngomong di sebelah kiri 1 nanometer ya sudah bukan lagi domain panjang gelombang optik, itu sudah masuk X-ray di situ. Kalau kita bicara dengan panjang gelombang yang sebelah kanan 1 mm, berarti kita sudah bukan lagi panjang gelombang optik dan itu sudah termasuk microwave, gelombang microwave. Nah, yang menarik itu di border antara far infrared dengan microwave itu ada yang disebut dengan terahertz band. Terahertz band ini range-nya sekitar 100 GHz sampai 10 THz. Dan panjang gelombang ini memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk bisa digunakan untuk keperluan diagnostik. Dan sampai saat ini penelitian lagi aktif-aktifnya dilakukan untuk bisa memahami kira-kira potensi apa yang bisa didapatkan dengan penggunaan band terahertz tadi untuk keperluan diagnostik, terutama yang misalkan dikaitkan dengan safety. Misalkan di lapangan terbang itu ada scanner, sudah ada terahertz scanner, kemudian untuk bisa mendeteksi adanya penyakit yang mungkin tidak bisa dideteksi dengan panjang gelombang yang ada pada rentang cahaya optik di situ. Jadi ini adalah perjanjian yang kita anut terkait dengan penggunaan panjang gelombang optik atau fotonik. Nah, ini kemudian kita beranjak pada saat cahaya itu mengenai tisu atau jaringan gitu, maka ada berbagai possibility atau mungkin probability, ada berbagai kemungkinan bahwa cahaya itu akan menghasilkan atau mendapatkan atau mengalami interaksi yang sangat berbeda antara satu bagian dari organ dengan atau bagian tisu dengan bagian tisu yang lain. Ya.
pada satu tisu yang sama, dia bisa menghasilkan kekuatan interaksi yang berbeda. Karena apa? Yang saya sebutkan di sini ada 6 interaksi, itu kesemuanya adalah bergantung kepada panjang gelombang. Jadi kalau kita ngomong panjang gelombang lambda 1 dengan lambda 2, pada saat mengenai tisu yang sama, misalkan dia akan menghasilkan penyerapan yang berbeda kekuatannya. Karena bisa jadi probabilitas terjadinya serapan pada lambda 2 itu akan lebih kecil daripada lambda 1 atau mungkin dengan panjang gelombang yang lain. Pun demikian dengan adanya interaksi yang lain. Misalkan yang pertama itu adalah refleksi. Di mana refleksi ini biasanya kalau cahaya mengenai suatu tisu, pasti itulah yang terjadi pertama kali. Interaksi pertama kali pasti dengan bidang batas. Dan bidang batas itulah yang kemudian kita kenal sebagai interaksinya sebagai refleksi. Akibat dari cahaya itu mengandung energi, maka part of energy of the light will be reflected. Dan sisanya yang kemudian akan dibiaskan, direfleksikan masuk ke dalam tisu lebih dalam lagi. Nah, pada saat sisa cahaya tadi masuk ke dalam tisu lebih dalam lagi, maka ada peluang untuk terjadi berbagai penyerapan lanjutan. Interaksi lanjutan, bukan penyerapan. Interaksi lanjutan itu bisa absorpsi, bisa kemudian absorpsi atau eksitasi yang bentuknya absorpsi kemudian menghasilkan emisi. Emisinya ini bisa fluoresan atau fosforesan yang secara umum bisa dikatakan dengan luminescence di situ. Atau bisa mengenai suatu bagian daripada tisu di situ di mana si tisunya bersifat sebagai penghambur, scatter. Sehingga terjadi fenomena scattering. Atau bisa jadi kalau kita menggunakan cahaya pada pada kondisi polarisasi yang tertentu, maka bisa jadi pada saat ada pantulan, ada penyerapan, ada hamburan, akan terjadi perubahan dari the state of polarization of the polarized light-nya. Sehingga kemudian kalau semua interaksi ini sudah terjadi, maka kita bisa mendeteksi kembali sisa energi yang telah mengalami interaksi sebelumnya itu, sehingga kita bisa mengukur ada apa yang terjadi selama dia melalui media tadi. Nah, ini yang menjadi basis daripada pembangunan tadi. Jadi pembangunan suatu sistem optik yang digunakan untuk keperluan medical atau clinical itu dikembangkan berbasis menemukan kira-kira interaksi yang bagaimana yang bisa menghasilkan signifikan signals yang kita perlukan untuk mengamati adanya perubahan the state of tissue changes di situ. Karena apa? Kondisi sehat atau tidak itu baseline-nya adalah kondisi yang normal dari tisu. Kondisi normal itu apakah secara biokimia atau misalkan biofisik itu akan memberikan suatu kondisi ciri signatur yang tersendiri gitu. Sehingga dengan kebergantungan tadi kita bisa melihat spectroscopically bahwa ada suatu perubahan dari perilaku interaksi yang berbasis panjang gelombang ini. Nah, itu yang menjadi dasar pemilihan metode atau moda interaksi mana yang akan kita manfaatkan. Apakah nanti refleksinya, cukup refleksinya, apakah refleksi ditambah dengan polarisasi misalkan. Apakah misalkan kita memanfaatkan perilaku perubahan scatteringnya. Karena kalau scattering itu terkait dengan perubahan arah daripada cahaya setelah misalkan dia datang dari arah kiri, kemudian dia akan dibelokkan arahnya apakah pada sudut tertentu dari arah depan, pada sudut berapa alam tetanya, dan itu akan bergantung pada karakteristik daripada molekul yang bersifat scatter tadi. Jadi saya lanjutkan lagi. Jadi kita bahas terkait dengan satu-satu kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan medis tadi. Ya. Jadi yang pertama kita bahas interaksi pertama, yaitu refleksi. Kita tahu bahwa refleksi selalu mengenai pertama kali bidang batas. Jadi kalau kita memiliki suatu sumber cahaya yang kita ketahui
perilakunya, kita ketahui panjang gelombangnya, kita ketahui profil intensitasnya, ya. Kemudian kita deliverkan, kita injeksikan ke dalam cahaya, kemudian kita amati apa yang terjadi setelah dia dipantulkan kembali, ya, melalui suatu probe di sini, ya. Kemudian kita amati dengan menggunakan spektrometer, maka perubahan informasi spektral dari sinyal yang terpantul tadi, kalau kita bandingkan dengan sinyal sumber yang kita gunakan untuk keperluan mengeksitasi tadi, maka kita bisa menentukan the behavior of the reflectance daripada media atau daripada tisu. Dan ini yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan diagnostik. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar di bawahnya yang kiri, di situ ada grafik yang menunjukkan bagaimana berbagai jenis tisu, apakah itu fat, skin, kemudian cortical bone, muscle, saraf, nerve, cancellous bone di situ, itu memiliki spektralnya, reflectance-nya masing-masing, yang disebut dengan diffuse reflectance. Jadi diffuse reflectance itu kombinasi antara specular reflectance dengan adanya informasi yang muncul dari subsurface akibat adanya scattering fenomena absorption dan sebagainya yang kemudian masuk lagi ke atas bidang batas tadi dan berkontribusi atau dielaborasi sebagai suatu diffuse reflectance signal di situ. Jadi kalau kita lihat di situ, we can differentiate different tissue, ya, dengan menggunakan apa, based on the reflectance. Karena apa, perilaku spektralnya di situ nampak jelas agak berbeda, ya, sangat berbeda. Ada yang perbedaannya kecil di situ pada panjang gelombang rentang, misalkan kita lihat antara 600 dan 550 dan 600, di situ bedanya ada beberapa tisu itu sangat subtle sekali, tapi ada yang cukup jelas di situ pada rentang misalkan sekitar 450 sampai 500 di situ. Nah, sehingga apa? Kita bisa memilih panjang gelombang di mana perbedaan informasi interaksi tadi menghasilkan detected signals yang cukup signifikan untuk bisa kita amati perubahan daripada abnormalitinya. Nah, kemudian kalau kita lihat di kanan itu adalah implementasi bisnis yang coba dibangun dengan teknik yang disebut dengan diffuse optical spectroscopy. Jadi di situ ada probe yang di satu yang tengah di situ kita lihat gambar probe-nya, di situ yang tengah itu adalah sumber cahayanya, kemudian dikelilingi oleh detection probe yang ada di sekitarnya, mengelilingi secara sirkumferensial. Gitu. Nah, ada perbedaan di mana kalau source to detector distance-nya itu lebih besar, maka kita bisa mengamati bahwa penetration depth yang bisa diberikan oleh sistem dengan SSD yang semakin besar itu akan semakin lebar, ya, penetration depth-nya akan semakin dalam, ya, semakin besar, dan kita lihat bahwa dengan adanya penetration depth yang semakin dalam di situ, maka kita bisa menjangkau jaringan yang lebih dalam lagi, sehingga apa, abnormalitas pada tidak hanya bagian surface saja, tapi ada subsurface dan dari lokasi yang lebih di subsurface itu masih bisa terdeteksi. Ya. Tentunya tidak semua panjang gelombang memiliki kapabilitas ini, karena apa? Tubuh manusia sifatnya adalah absorptif, terutama pada panjang gelombang visible. Ya, dia sangat menyerap sekali dan ada overlap yang cukup tinggi antara satu molekul dengan molekul yang lain yang biasa yang membangun tisu tubuh, ya. Sehingga kita perlu untuk mendapatkan teknik, ya, bagaimana kita bisa memisahkan informasi yang kita perlukan dengan yang tidak kita perlukan di situ. Nah, kita lihat grafik yang ada di kanan, di situ ada perbandingan antara mucosal tisu yang normal, yang gambarnya grafik biru, dengan tumor, ya. Itu bisa kita lihat adanya perbedaan reflektance spektra. Ya, kita perbandingkan di situ dengan menggunakan NIR, pengukuran pada rentang NIR itu sekitar 750 sampai sekitar 2.500, ada yang bilang 1.600, ya.
Nah, kita lihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan pada rentang sekitar 500, 600, 800, 600 sampai sekitar 1000 nanometer. Itu ada perbedaan antara normal mucosal tissues dengan tumor yang ada pada menempel pada mucosa atau protruding from the mucosa di situ. Sehingga metode ini kita bisa manfaatkan dengan memilih tadi mana penyerapan atau reflektansi gitu, atau reflektansi terutama ini kita ngomong tisu reflektansi, itu reflektansi pada panjang gelombang yang mampu menghasilkan informasi perbedaan yang paling signifikan di situ. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk keperluan diagnostik untuk membangun customized sistemnya. Nah, ini ada perilaku karena ada ketergantungan spektral yang tinggi, kemudian orang berusaha mencari untuk mendapatkan adanya perbedaan yang paling subtle yang masih bisa dijangkau. The most subtle differences yang masih bisa detected di situ. Orang kan kalau kita lihat bahwa kita awalnya bidang medis itu kalau menggunakan optical diagnostik itu menggunakan white light di situ, bahkan nanti menggunakan color yang bisa kita pisahkan menjadi 3 color channel RGB di situ, ya. Kemudian ya tentunya ada detectability yang kurang bisa diharapkan cukup memuaskan, sehingga kemudian dikembangkan ada yang disebut dengan multispektral. Multispektral itu berarti spektralnya banyak. Jadi yang semula kalau RGB itu kan disebutnya 3 spektral, spektra hijau, spektra merah, spektra hijau, spektra biru. Kalau multispektral berarti kita mendapatkan adanya band yang lebih banyak jumlahnya. Namun banyaknya ini ada perjanjian rupanya ternyata di kalangan peneliti dalam bidang ini. Makanya ada istilah yang disebut multispektral, berarti jumlahnya kalau lebih dari 3 atau 2 atau 3 maka dikatakan multi. Sampai kapan? Sampai kapan dia disebut multi? Ya sampai ada suatu jumlah, misalkan puluhan. 10, sekitar 10 itu sudah menjadi patokan. Kalau ada 3 sampai 10 itu disebut multi spektral. Artinya apa? We utilize the spectral information in order to get a better insight into the tissue differences. Ya, itu yang kita manfaatkan. Basisnya apa? Basisnya perilaku behavior tadi, absorption coefficient. Kalau kita ngomong terkait dengan absorpsi atau misalkan spectral reflectance. Kalau kita bicara memanfaatkan informasi perubahan pantulannya di situ. Ya. Nah, ini salah satu contoh yang digunakan untuk mendapatkan gambar pada dinding khusus di situ ya. Jadi ini ada banyak gambar, ada banyak bidang gambar pada lokasi yang sama yang diambil pada berbagai panjang gelombang. Namun panjang gelombangnya masih terbatas. Nah, terminologi yang lebih lagi, yang lebih banyak pada saat kita menggunakan panjang gelombang yang lebih banyak, itu yang disebut dengan hyperspektral. Sampai berapa? Ya, sampai tak terbatas. Tergantung nanti duitnya berapa gitu. Mampu menghasilkan sumber cahaya atau memiliki sumber cahaya yang memiliki panjang gelombang berapa dan bandwidth-nya berapa. Karena nanti akan berpengaruh terhadap tadi resolusi gambar yang mampu dihasilkan dan sensitivitas deteksi atau resolusi spektral yang mampu dihasilkan untuk bisa mengenali adanya perubahan karakteristik jaringan, yang dimana perubahan karakteristik jaringan tadi adalah bergantung pada interaksi yang wavelength dependent tadi. Jadi ini adalah refleksi